إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. Para jemaah salat zuhur Masjidul Islam ini dimuliakan Allah, hafizahumullah. Alhamdulillah kita bersama kembali. InsyaAllah akan melanjutkan kembali materi tafsir surat An-Nisa ayat yang ke-114, 115. 114, 115, InsyaAllah sampai 116. 114 sudah kita baca. Dilanjutkan 115 dan 16 masih dalam satu tema. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man adakum orang yusyafir, yang menyelisih siapa, menyelisih atau menentang, ayyuqadir ar-rasul pada perintahnya Rasul, min ba'di ma, dari setelah sesuatu, tabayyana, yang menjadi jelas, apa ma'lahu bagi dia, apa yang menjadi jelas, al-huda kepada petunjuk, wa yattabi, dan mengikuti siapa man, mengikuti ghairu sabilil mu'minina, pada selain jalannya orang-orang mukmin, nuwalli, maka akan memalingkan siapa kami, Allah, hi atau hu pada dia, memalingkan ma pada sesuatu, tawalla, yang telah berpaling siapa dia pada ma, wa yuslih, dan akan memasukkan siapa kami, hi pada dia, memasukkan jahannam pada neraka jahannam, wasaat, dan seburuk-buruknya jahannam, masyiron, apa yang tepat kembali. Wa man yushaqiqir rasul, dalam ayat 15, barang siapa yang menentang, menyelisih Rasul, lalu kemudian menentangnya mimpak di mata baiknya dalam huda, Rasul diselisih, Rasul ditentang setelah nampak bagi dia petunjuk, murtadnya sudah ngerti Islam, sudah ngerti ajarannya Rasulullah, tahu-tahu menyelisih Rasulullah. Murtad ini karena ayat ini kisahnya orang murtad, yaitu Uthman bin Ubayrik, dan kemudian murtad kembali ke Mekah, lalu kemudian mati terbunuh. Kata Allah, barang siapa yang kemudian menyelisihi, menentang Rasul, setelah petunjuk menjadi nyata kepada dia, sudah berarti Islam, kebenaran Islam. Nah, ini harusnya sulit orang itu kalau murtad, harusnya, karena huda itu betul-betul sudah jelas. Dimanapun kalau orang belajar agama, kemudian mempelajari konsep ketuhanan, mempelajari aturan Islam, mesti ketika melihat yang lain itu betul-betul jauh dari ajaran Islam. Islam ini menjalankan konsep ketuhanannya, tarbiyah, pendidikan, akhlaknya, itu semuanya diatur. Sampai orang Yahudi dulu ketika berjumpa sahabat sampai mengatakan, yu'allimukum nabiyyukum hatta fi khilafah, Nabi kalian mengajari kalian sampai urusan buang air besar. Sampai urusan buang air besar itu Rasulullah mengajari cara duduknya, cara menekannya, cara ceboknya, cara masuknya menggunakan kaki kiri, keluar kaki kanan, doanya ketika mau masuk,
lalu kemudian doa waktu cebok, doa lagi waktu keluar, diajari semua. Bisa dibayangkan, mau masuk kaki kiri sambil baca doa, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Lalu kemudian jangan berkata-kata, jangan ngobrol, jangan menghadap kiblat, jangan berubah kalau di kamar mandi waktu BAB itu ya. Lalu kemudian nanti cara menekan diajar semua. Itu pun ketika lagi cebok diajari lagi doanya. Diajari doa. Doanya itu sampai Allahumma tahhir qalbi minan nifaq wa hassin farji minal fawahish. Waktu menyiram membersihkan kotoran itu doa, minta kepada Allah, ya Allah tolong sucikan hatiku dari sifat munafik dan jagalah kemaluanku dari melakukan perbuatan keji. Itu doanya Allah tahhir qalbi minan nifaq wa hassin farji minal fawahish. Lalu kemudian keluar menggunakan kaki kanan terlebih dahulu sambil baca doa alhamdulillah. Ya, pertama kali ghufranak, mohon ampun ya Allah, baru memuji Allah, alhamdulillahilladzi adzaba anil adza wa afa. Segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan dariku kotoran dan membuat aku dalam keadaan sehat. Allah. Itu kita diajari dalam Islam sampai seperti itu. Makanya orang Yahudi sendiri itu terheran-heran sama ajaran Islam itu. Mereka mengatakan Nabiyukum yu'allimukum hatta al-khiraqah. Nabi kalian mengajari kalian sampai urusan BAB itu diajari semua. Gimana hubungan urusan rumah tangga gak diajari? Urusan BAB aja diajari. Meludah nggak boleh ke kanan, nggak boleh ke depan, tapi meludah ke kiri. Itu pun suruh tengok-tengok suruh dulu. Lalu kemudian kalau kira-kira di masjid ya jangan meludah ke bawah, tapi meludah ke kantongnya karena takut mengotori. Kalau memang mengotori maka kemudian dibersihkan. Al-busaqu fi masjid khati'atun wa kafaratu hadzanuha. Kata Rasulullah, meludah di masjid itu sebuah kesalahan. Pelebur dosanya adalah dengan membersihkan, dengan menguburkan. Itu Islam. Nah, kalau urusan buang air, urusan meludah diajari, apalagi urusan naik kendaraan, pasti ada doanya. Nabi naik kendaraan itu Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baca takbir dulu 3 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadzal birra wa taqwa wa min al-'amali ma tarda. Allahumma hawwin 'alaina safarana hadza wa qi anna bughdahu. Allahumma antas sahibu fis safar wa khalifatul ahli. Allahumma inni a'udzubika min wa'tha'is safar wa ka'abatil manzar wa su'il muqalab fil mal wal ahli. Wah, ya juga. Keluar rumah, baca doa, keluar rumah, buka pintu, keluar rumah. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. Masuk ke rumah, diajari Allahumma inni as'aluka khairal mawlad wa khairal makhraj. Bismillah waladna wa bismillah kharajna wa 'ala Allahi rabbina tawakkalna. Masuk pasar, ada doanya semua dalam Islam. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul mulku wal hamdu yuhyi wa huwa hayyun la yamut biyadil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Apa yang enggak ada dalam Islam? Ada orang meninggal, doa. Kena musibah, doa. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa khudni khairan minha. Bertakziah ada doanya, Allahumma ajurkum. Makan, selepas makan disuguhi makan ada doanya. Makan maklum banyak riwayatnya, di antaranya yang umum, Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Selesai makan, alhamdulillahilladzi at'amana wa
lagi, selesai makan alhamdulillahi alhamdulillah wa sawwa wa syakara wa sallahu makhrajan. Disuguhi makanan orang, jangan langsung pulang, doa dulu. Ya, itu diajar semuanya dalam Islam dengan doa apa? Akal ta'amkum al-abrar wa sallallahu alaikum malaikat tahyar wa dzakarakumullahu fi man indah. Allah Islam luar biasa. Subhanallah, ajarannya semua mau balik, mau tidur, bangun tidur. Kira-kira agama sehebat ini, kemudian lalu belum lagi nanti merenungkan maknanya apa intinya, masya Allah. Kenapa kok begini? Kenapa kok begini? Lalu kemudian ketika sudah petunjuk sedetail ini, sejelas ini, segamblang ini, kemudian ada orang ada di dalamnya, lalu kemudian keluar. Gak mungkin. Gak mungkin itu kalau karena alasan kebenaran, gak mungkin. Tapi ada orang banyak orang yang keluar dari Islam misalnya. Ya paling urusan terhimpit ekonomi. Nah, orang kalau keluar dari Islam itu kebanyakan karena terhimpit ekonomi. Jadi ditawari kalau kamu mau keluar dari Islam nanti kamu akan dapat ini. Tapi kalau orang masuk Islam itu murni karena mencari nah itu pasti. Lalu ada orang yang sudah ada di hidayah lalu kemudian keluar. Konsekuensinya apa? Ya kata Allah, wa man yushaqiqir rasul, barang siapa yang menentang seorang rasul. Rasul kemudian ditentang aturannya, perintahnya. Min ba'di ma tabayyana huda, setelah nyata betul petunjuk. Ini murtad. Nuwallihi ma tawalla. Kata Allah, ya sudah, itu ulahnya dia sendiri. Saya akan palingkan dia terhadap apa yang dia telah berpaling. Kembali lagi sana ke Tuhannya, kembali lagi ke kelompoknya, kembali lagi pada aturan-aturan yang sebelumnya yang amburadul itu. Lalu kemudian wanuslihi jahannam, dan nanti kami kata Allah akan masukkan dalam neraka jahanam. Wasaat masyiro, dan seburuk-buruknya tempat kembali ya neraka jahanam. Makanya murtad itu termasuk min akbari anwa'ul kufur, salah satu dari bentuk jenisnya kafir yang paling buruk, yaitu adalah murtad. Tapi kalau kafir enggak ngerti Islam awalnya maklum, ya kafir ya tetap tidak benar. Tapi sudah ngerti Islam kok keluar, sudah ngerti Islam kemudian kok keluar. Makanya nanti ada konsekuensi kalau ada orang pernah Islam, keluar dari Islam, masuk Islam lagi, maka apa yang dia tinggalkan selama Islam itu dia harus mempotong lagi, dia harus bertaubat, minta maaf, harus bertaubat. Jangan sampai kemudian masuk Islam lagi kemudian merasa dosa-dosa sebelum Islam sudah diampuni. Enggak. Kenapa? Karena dia sudah tahu petunjuk kok keluar. Ya, maksudnya kok keluar. Ini murtad. Dan itu terjadi kasusnya pada Uthman ibn Ubayrik yang dulu kemudian sempat menuduh tuhmat terhadap orang Yahudi, bahwasanya Yahudi sebagai pelaku pencurian. Sebenarnya itu tuduhan dari Uthman yang Rasulullah SAW hampir menjatuhkan kesalahan pada Yahudi, tetapi Allah Subhanahu Wa Taala menginformasikan tentang ilmu yang tidak diketahui orang banyak, sehingga tetap terdeteksi bahwasanya pelakunya adalah Uthman itu sendiri, Uthman itu sendiri. Jadi kita ini jangan sampai kemudian gara-gara sama-sama Islam terus langsung mau dibela. Oh itu sah, harus kita bela. Tapi kalau memang salah ya tetaplah salah. Ya. Mau Islam ataupun tidak, kalau salah ya salah. Namanya wala udwana illa al-zalimin. Tidak ada permusuhan kecuali diberlakukan atas orang-orang zalim. Apalagi kita berada di masyarakat yang majemuk kayak Indonesia ini. Indonesia ini ya kita bertetangga, agamanya ada yang sama, ada yang tidak. Ketika yang melakukan kezaliman di luar Islam, berarti orang luar Islam itu yang salah. Tapi ketika yang
melakukan kezaliman orang Islam sendiri, ya berarti orang Islam itu yang salah. Dan itu dulu di zaman Nabi terjadi, karena Nabi terbiasa berinteraksi dengan orang-orang Yahudi, termasuk Yahudi Khaybar, Quraisy dan yang lain, dan Muslim dan yang lain. Rasulullah berkumpul dengan mereka. Bahkan Rasulullah wafat, baju besinya masih digadaikan pada orang Yahudi. Baju perang, itu statusnya itu masih tergadaikan pada orang Yahudi. Berarti kan zaman itu Rasulullah biasa berinteraksi dengan mereka. Sehingga ya konsepnya itu tadi, yang salah ya tetap salah ya salah siapapun. Tapi kemudian dakwah tetap berjalan, menyampaikan benar. Cara, cuman masalahnya itu disitulah ada namanya retorika dakwah. Kita berkumpul sama orang banyak, ya Islam tetap harus disampaikan, kenalkan kepada orang lain. Yang paling penting itu memahami metodologi, memahami apa? Retorika dakwah, sebagaimana konsep ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wa jadilhum billati hiya ahsan. Muhammad, Allah kamu seru mereka, ajak mereka ke jalan Tuhan. Cuma kamu harus tahu bil hikmah, dengan metode hikmah, wal mau'izatil hasanah, dengan tutur kata yang baik. Lalu kemudian wajadilhum billati hi ahsan. Kalau dibutuhkan untuk argumentasi, kemudian menjelaskan konsep ketuhanan, menjelaskan apa itu Islam, ya kamu harus bisa mendatangkan argumen yang bagus. Ya harus bisa begitu. Tapi kalau dakwahnya frontal, kemudian dikritisi dikit langsung ini gunakan ini dia ya harus paham namanya uju ila sabili rabbika bil hikmah bi'idhatin hasanah wa jadilhum billati hiya ahsan. Memang harus begitu aturan. Masya Allah, akhirnya orang-orang itu kenal Allah, ya, kenal Islam, ajaran Islam. Nah, yang sudah benar-benar masuk Islam tadi tentang ajaran Islam kok murtad, wah bahaya sekali tuh. Walihi ma tawalla, kami palingkan terhadap apa yang mereka berpaling dengannya, kembali lagi pada ajaran yang dulu, lalu kemudian bonus di jahannam kata Allah, nanti akan saya masukkan dia ke dalam neraka jahannam wa sa'at masirah, dan itu menjadi seburuk-buruknya tempat dia kembali. Allah Akbar, menjadi seburuk-buruknya tempat kembali. Entah neraka yang paling berat adalah neraka yang diterima oleh orang-orang murtad. Wa sa'at masirah, ini seburuk-buruknya tempat kembali, tempat kembalinya mereka yang sudah kenal Islam lalu kemudian keluar dari Islamnya. Ini baru dilahirkan nanti innallaha la yaghfiru an yushraka bihi. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Karena nanti di sini poinnya, karena kalau ada tauhid itu mesti kita lihat dulu sebelumnya. Kenapa tahu-tahu ada innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Kok tahu-tahu ada innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Maka lihat ayat sebelumnya, oh kaitannya dengan ini. Kemudian Allah sampai mengancam seperti ini, memalingkan seperti ini. Masalahnya memang Allah gak bisa. Kalau suruh memaafkan orang yang sudah menyebutkan Allah juga bisa. Nah ini logika makhluk. Gak usah ya, kalau logika kita, misalnya ada pembantu, ini baru pembantu ini. Kita yang gaji, kita yang ngasih makan, kita yang ngasih minum, kita yang ngasih fasilitas, semuanya kebutuhan dia yang kita kasih. Tahu-tahu enggan mengambil kita sebagai tuannya, majikannya, sebagai apa? Sebagai pimpinannya, sebagai bosnya, enggan mengambil kita. Lalu kemudian menentang lagi, mencemooh lagi.
Lalu kemudian mengatakan bahwasanya itu loh yang menjadi bos saya. Udah dia nggak ikut terlibat gaji. Itu namanya syirik, ya, menyekutukan. Ya, tapi sama Allah masih ditunggu. Tetap aja dikasih makan, dikasih gaji, dikasih ini, dikasih minum, ditunggu sampai sebelum mati mau kembali apa enggak. Kalau tetap sampai sebelum mati kemudian masih menyebutkan Allah, tidak ada kata maaf. Nah, kalau kita sebagai makhluk gimana? Ada pembantu, kita datangkan, kita yang gaji, kita kasih makan, gitu. Baru sebulan aja dia nggak mau menyapu di rumah kita, nggak mau mencuci rumah kita, nggak mau membantu keperluan kita. Nggak mungkin kita kasih makan, nggak mungkin kita gaji. Langsung kita singkirkan gitu. Langsung kita singkirkan, kita cepat oleh Allah enggak? Allah menunggu sampai kapan kemudian dia mau seperti itu. Nah, disinilah ayat ini nanti hubungan dengan innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sampai di sini dulu. Barangkali ada yang ditanyakan ya. Ayatnya berapa ya? Tapi cuma ada ayat tapi wailul sabilil mukminin, dan dia mengikuti jalan selain jalannya orang mukmin. Tapi wailul sabilil mukminin karena Al-Quran menyebutkan wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabilihi. Kata Rasul, Al-Quran menyebutkan jalan ini wa hadza sirati mustaqiman. Jalan ini lurus. Jalan ini adalah jalan yang lurus. Fattabi'u, kamu kita ikut. Wah, jangan ikut jalan-jalan yang lain. Fatafarraqu bikum an sabilihi. Pasti kalian kemudian pecah-pecah. Kalau masih nengok sana, nengok sini, nengok sana, ini berjelas ajaran Islam. Tinggal kamu ikuti apa yang dilakukan oleh orang-orang mukmin. Itu adalah yang orang mukmin yang kemudian tentu yang betul-betul diakui dalam Al-Quran adalah as-sabiqun al-awwalun minal muhajirin wal ansar, yang pernah mendampingi Rasulullah, yang membersamai Rasulullah, ngaji sama Rasulullah, seperti Malik bin Buwairith membersamai Nabi dalam 20 hari hanya memantau tata cara sholat Nabi itu. Setelah 20 hari itu Rasulullah suruh pantau, Malik, kamu pantau saya kalau sholat bagaimana? Subhanallah, ya. Akhirnya diproses cara napasnya, cara ininya, kayak ini, Nabi itu. Akhirnya setelah paham itu, kan ingin sampai Nabi sallallahu kama ra'aytumuni usolli, sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Nah, lalu kemudian disampaikan ke masyarakat, Rasulullah begini cara sholat, ini begini. Wah, kusuk-kusuknya saat antang-antangnya Rasulullah mengangkat tangannya, bagaimana membaca Qurannya, jeda dari ini, ya Allah, ya. Sampai seperti itu. Ini sahabat-sahabat kan ada yang seperti itu. Nah, kalau ada orang yang keluar dari jalur itu ya nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam. Ini sudah. Tapi ayat Quran itu hebatnya gitu, bahwasanya orang itu bisa kenal Allah dengan mengikuti jalurnya orang tadi. Jadi makanya sangat salah kalau ada orang tidak anti dengan wasilah, anti dengan perantara. Karena hadisnya apa? Adal al-khair kafanihi, orang yang menunjukkan kebaikan dan seperti pelakunya. Al-Fatihah mengajarkan ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah, tunjukkan kami jalan lurus. Jalan lurus itu jalannya siapa? Jalannya orang-orang yang diberi nikmat. Jadi untuk mengetahui jalan lurus yang sesuai dengan yang dikehendaki Allah, itu suruh melihat. Jadi harusnya kan cukup gini, ya Allah tunjukkan saya jalan lurus. Allah kan memberi hidayah, tapi kan enggak. Allah ngajari apa? Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Doa kamu minta kepada saya, kata Allah, tunjukkan saya jalan yang lurus. Untuk mengetahui jalan itu lurus, kau bisa lihat jalannya orang-orang yang telah Allah beri nikmat.
Dari siapa? Minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin. Perhatikan bagaimana para nabi. Lalu kemudian wasiddiqin, bagaimana orang-orang yang siddiq. Siddiq itu sudah mendekati nabi. Wasyuhada, bagaimana orang-orang yang memiliki ilmu, yang sampai kemudian mampu bersaksi tidak ada Tuhan kecuali Allah, namanya syahidallah annahu la ilaha illa hu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Lalu kemudian wassalihin, bagaimana para ulama, bagaimana orang-orang saleh, bagaimana para kiai. Maka jangan sampai kemudian orang memprovokasi gini, kiai itu belum tentu benar. Itu orang aneh ya. Kita ini jangan niru kiai, kita ini jangan niru syuhada, kita ini jangan niru siddiq, tapi tirulah Rasulullah. Wah, ini tidak pernah baca Quran, begini caranya. Di Quran itu minta kepada Allah diberi petunjuk, ihdinas shiratal mustaqim. Itu bukan hanya kemudian suruh langsung ke Nabi, tetapi shiratal ladzina an'amta alaihim. Isinya siapa? Minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin. Maka dalam aturan orang mengenal Allah dalam Al-Quran, lalu kemudian dipraktikkan dalam sholat, dengan ketika kenal Allah suruh mendoakan Nabi Muhammad, gak cukup. Makanya at-tahiyyatul mubarakatus sholatu thayyibatu lillah. Kita bisa kenal untuk memuji Allah, memuliakan Allah, kemudian mengagungkan Allah. At-tahiyyatul mubarakatus sholatu thayyibatu lillah. Caranya assalamualaikum ya Nabi, ucapkan salam, doakan keselamatan atas Nabi. Tapi gak cukup assalamualaikum wa ala ibadil sholihin. Kamu harus berdoa keselamatan itu mudah-mudahan diberikan kepada hamba-hamba Allah yang soleh-soleh juga. Kenapa? Tanpa adanya hamba-hamba Allah yang soleh-soleh, kamu gak akan pernah mengerti Nabi Muhammad, kamu gak bakalan pernah mengerti Allah. Maka dalam sholat pun tetap diatur at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Segala bentuk ucapan yang baik, keberkahan, lalu kemudian sholat wajib ataupun sunnah, harta-harta yang baik lillah, itu semuanya diperuntukkan untuk Allah. Tapi kamu tahu itu dari mana? Dari Nabi Muhammad. Oh iya, ucapkan salam. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Tapi masa kamu langsung tahu dari Nabi Muhammad? Tidak juga, tetapi dari para guru, orang-orang soleh, orang-orang siddiq. Maka setelah itu doakan assalamualaikum wa ala ibadillahis sholihin. Karena tanpa keterlibatan mereka, kamu tidak akan pernah mengerti Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu namanya wasilah. Makanya kenapa dalam Fatihah ketika kita berdoa enggak cukup ihdinas shiratal mustaqim, tapi harus dilanjutkan dengan shiratal ladzina an'amta alaihim. Yaitu untuk mendapatkan petunjuk Allah, kita harus melihat jalannya orang-orang yang telah Allah beri nikmat seperti apa. Nah, ini sama dengan ayat ini, bahwasanya orang yang kemudian menentang Rasul, lalu kemudian mengikuti jalur yang dilakukan oleh orang-orang Islam, nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masir. Maka kata Allah, akan saya palingkan dia terhadap apa yang dia berpaling padanya, lalu kemudian dia akan saya masukkan ke dalam neraka jahannam, dan itu adalah seburuk-buruknya tempat kembali. Ya. Insya Allah di sini jelas. Jelasnya insya Allah 115 surat An-Nisa. Insya Allah berikutnya kita akan kaji 116 insya Allah. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa